Sobat Jejak 98, hari ini saya berada di Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Kota Amurang. Nah, saya berjumpa dengan seorang ibu pemilik lahan di daerah sekitar Ranong Ketangtua. Nah, daerah masuk Boyungon. Oke. Nah, di daerah Boyungon ini ibu pemilik tanah, tanamannya dirusak, dihancurkan. Ada sebagian tanamannya dirusak, dihancurkan, serta tanahnya diserobot oleh salah satu perusahaan yang membuat jalan di situ. Nah, kami ingin tahu sejauh mana apakah pengrusakan dan penyerobotan ini ada diizinkan atau tidak, atau pernah bermohon izin kepada pemilik. Dengan saya bertemu sore hari ini, tapi sebelum saya menanyakan sesuatu mengenai kepemilikan serta hal-hal yang terkait dengan penyerobotan itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Nah, selamat sore, saya ketemu dengan Ibu siapa? Ibu Anace Ulaan. Oke, terima kasih Ibu Anace Ulaan, selamat sore. Oke, Ibu Anace boleh jelaskan bagaimana sebenarnya itu? Apa itu lahan? Berapa luas yang lahan Ibu punya di tempat di mana ada pekerjaan proyek itu? Asal punya saya mulai dari jembatan Ranong kita kemarin sampai Bimon, ada jembatan di mana itu mulai dari kilo 7 situ sampai pokoknya jembatan panjang. Jadi jembatan panjang sampai kilo 7. Sampai kilo 7 jembatan kecil. Oke, kira-kira berapa meter yang apakah itu pada waktu mereka merusak bahkan menghancurkan tanaman itu ada minta izin Pak Oma? tidak. Oh, tidak pernah minta izin. Baik pembicaraan dengan camat atau lurah belum pernah. Mereka tidak pernah datangi. Tidak. Oke. Jadi ketika kemudian kapan Oma dengar bahwa ada pengrusakan? Nanti kita dengar waktu kita ke orang kerja kelapa datang bilang, wah tante Naca pilih ya di kebun orang sebongkar tanah dengan tanaman dan kelapa itu cuma kelapa. Oh, kelapa. Nah, itu kelapa berapa pohon kondong mesti tebang? Nah, kira-kira itu 20-an lah. 20-an lebih ya. Terus lantas kelapanya diambil lagi. Diambil, tidak dikembalikan. Mereka ambil bikin apa? Ya. Oma tahu yang ambil itu? Ya, saya tidak tahu. Oh, jadi sudah kelapa buahnya juga diambil. Diambil. Terus batangnya diambil juga? Tidak. Oke, diambil juga. Nah, jadi buah dengan batang kelapa diambil juga? Tidak. Batangnya di mana? Masih di kebun. Masa di situ, tapi buah-buahnya habis orang ambil. Oke. Nah, kemudian Oma pernah pergi serta dorong Oma pekerja bilang, Oma pergi enggak di sana? Nah, kok? Ya, kita tanya begini, kamu ada bilang pas apa? Kamu sampai bongkar begini nih, tongke kebong. Ya, ada orang kata cuma orang kerja. Katanya, ini ada dana. Oh, nyanda. Kita bilang, masa kamu oleh kamu kerja tanpa uang? Iya toh? Tanpa uang. Kalau tidak ada dana? Iya. Terus? Jadi bagaimana ini? Oh, ada orang kata cuma orang kerja. Jadi orang kerja kata boleh bikin rusak. Oh, begitu. Orang kerja. Nah, terus apa Oma tindak lanjut setelah itu? Jadi kita bilang, oh, pergi sana so panjang sekali dah. Ini berapa meter Oma kira-kira? Ya, besar kota di Bogor itu. Oh, besar. Yang dorong ambil itu tanah besar lagi. Ya, kita kurang tahu ya berapa meter ya. Itu perkiraan ada berkisar 500 meter kali. 500 meter itu ya? Iya. Karena dari jembatan panjang sampai jembatan kecil. Yang di tikungan. Iya. Yang di tikungan. Oke, Pak Denny mau tanya apa lagi barangkali? Memang Ibu Nace waktu ada kesana dengan anak itu waktu. Ada dengan Iya, anak. dengan anak dan
kebetulan memang kita ada di situ tapi kita tidak singgah dah waktu itu. Dan itu kelapa mungkin di situ kalau berbicara 20 pohon lebih itu mungkin kurang. Karena di sebelah juga ada kelapa tuh. Ya, iya, udah orang pikir di sama-sama sampai jembatan kecil itu belum dipotong, belum dibongkar. Iya, yang di kayu besar, ada kayu besar itu sudah sebelah itu. dipotong. Nah, itu dari situ. Baru tanpa susun. Iya. Nah, sekarang sudah sampai di mana? Sekarang sudah Sampai jembatan. di jembatan. Sampai jembatan. Berarti total itu berapa kalau sampai jembatan? Kita kurang tahu. Boleh 50 pohon. Oh, maksudnya 30-an lebih. 30-an Iya. lebih. Berkisar di situ karena dan batang kelapa kita lihat orang tambung semua kan. Iya dong sebentar begitu Kang. Dia taruh tambung mungkin. Iya. Lain dong semua timbun-timbun yang tanah. Ya artinya dorang ambil tapi dorang bikin bagaimana? Ini di kelapa. Iya. Dia dong sembunyikan tuh batang kelapa di dalam tanah dah. Termasuk kemudian buah kelapa dong ambil. Iya. Nah, oke. Nah, kemudian apa yang Oma sesali di situ? Memang kamu ini kan sakit hati. Masa sebongkar tuh tanah tanpa isi tanah. Iya, Sampai toh. sekarang ini belum. Sampai sekarang belum. Oma pernah komplain ke Pemda ke desa atau ke ini ke apa? Anak saya pernah ke Lurah. Oh. Katanya Lurah tidak ada dana. Oh, tidak ada dana. Lurah mana itu? Lurah Buyungon. Oke. Kok ke camat? belum. Belum juga. Ya, Tapi Oma keberatan ini. memang keberatan. Keberatan. Iya. Jadi Oma harus minta dorang pertanggungjawabkan ini. Iya. Baik kelapa maupun tanahnya Oma yang dorang so ambil. Iya, Dan itu harus dibayar. harus dibayar. Oke. Terima kasih. Bayar pajak. Iya. Jadi Oma bayar pajak, dorang harus kembalikan semua karena menyangkut Oma punya pendapatan hidup. Iya, Oke, itu menyambung hidup untuk Oma. iya. Artinya begini Oma, kan kalau anak sekarang ada dampak Covid, berarti kan ekonomi hancur kan? Iya. Nah, harusnya kan negara memulihkan ekonomi rakyat, tapi ini malah menyusahkan. Iya. Nah, Oma anggap ini menyusahkan memang ya? Memang menyusahkan. Bukan memberikan, Bukan mau tolong rakyat, tapi menyusahkan rakyat. Iya. Oke. Demikian informasi dari Ibu Anace Ulaan yang kami temui sudah menyatakan bahwa ketika terjadi penyebaran COVID besar-besaran di Indonesia dan ada program pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional di mana memberdayakan usaha-usaha rakyat dan memberikan bantuan-bantuan untuk menunjang kesulitan-kesulitan kesusahan yang diterima, tetapi faktanya yang terjadi di proyek jalan Ratahan Amurang itu tidak dilakukan pengganti rugi bahkan tanaman, dan mereka merusak tanpa melakukan permohonan izin maupun pemberitahuan. Nah, ini perbuatan yang kurang baik dari pengusaha yang melaksanakan pekerjaan, termasuk tanggung jawab pemerintah setempat itu tidak ada. Nah, kiranya pemerintah memperhatikan bagaimana amanah Undang-Undang Nomor 38 tentang jalan itu harus ada ganti rugi sesuai pasal 58. Nah, disinilah harapan-harapan bahwa pemerintah diharapkan tunduk dan taat kepada undang-undang itu, dan Oma Anace juga sangat keberatan dan meminta berdasarkan amanah undang-undang untuk dilakukan ganti rugi. Nah, ini sudah terjadi perbuatan pidana. Harusnya pemerintah menjadi contoh untuk tidak melakukan penyerobotan, pengerusakan. Ini perbuatan pidana juga harus bisa diselesaikan secara hukum. Karena kalau dibiarkan terus, maka pengusaha-pengusaha bahkan pelaku-pelaku apakah PPK maupun satuan yang bertugas di situ harus bertanggung jawab, sehingga tidak meremehkan hukum di negara kita karena negara hukum. Demikian informasi yang kami sampaikan sebagaimana terjadi perbuatan yang tidak benar. Saya dan Bung Denny Mokonaser melaporkan dari Amurang,
Kabupaten Minahasa Selatan. Salam sehat. Salam sehat. Sehat ekonomi, sehat usaha, tidak stres karena jalannya dirusak. Iya Kang, Ibu Nace? Harusnya sehat juga. Ini sudah bikin sakit hati. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, selamat sore. Saya jumpa dengan Pak Ari Lelemboto. Selamat sore Pak Ari. Oke, Pak Ari, dengar nak Pak tanah kemudian dikasih rusak untuk proyek. Dengar, berapa banyak itu Pak? Ada minta izin enggak orang? Enggak minta izin. Enggak apa bilang. Oke, jadi itu kelapa yang diperkirakan rusak. Ya memang seorang sebagai rakyat suka diganti rugi itu. Oke. Ganti rugi. Karena memang ada undang-undang yang mengatur untuk ganti rugi ya. Oke, dengan lahannya itu apa pernah ada izin oleh kontraktor atau kepala desa atau siapa? Maksudnya ada izin. Iya, minta izin. Enggak pernah Babilang. Babilang leh? Enggak. Ya. Nyanda sampai sekali. Jadi Informasi apa-apa. Pak rasa ini apa perbuatan yang betul atau nyata ini? Ya, itu kan so Kejahatan. apa dia bernama Kantara memang apa itu penyerobotan kayak salah lah Dan merusak lah ya. Merusak. Salah. Oke, jadi itu obat tetap harus minta ganti rugi karena perbuatan yang salah lagi. iya bagaimana itu ada ganti rugi. Iya. Oke. Demikian informasi yang disampaikan Pak Ari Lelemboto. Dengan ada beberapa orang ini yang mereka rasakan bahwa orang yang merusak, proyek yang merusak, menghancurkan tidak pernah ada izin maupun pemberitahuan. Ini mereka sesali dan mereka berharap harus ada ganti rugi. Oke.